Oke teman-teman, kembali lagi di channel Sekolah Robot Indonesia. Hari ini kami akan berbagi tutorial bagaimana cara menggunakan modul charger aki atau charger baterai tipe XY-L10A. Jadi modul ini memang dipakai untuk ngecas baterai. Nah, nanti kami akan mencoba ngecas baterai dan mempelajari fitur-fitur yang ada di dalam modul XY-L10A ini. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung di channel Sekolah Robot Indonesia, silakan klik tombol subscribe dan juga loncengnya biar nggak ketinggalan informasi atau tutorial berikutnya. Ini bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat charger aki ya. Jadi yang pertama ini ada modul XY-L10A. XY-L10A. Modul ini dilengkapi dengan auto cut off. Jadi kalau sudah penuh itu nanti otomatis akan berhenti ngecas. Nah, di modul XY-L10A ini juga ada displaynya yang bisa memberikan informasi seberapa persen dari baterai atau aki yang sedang dicas. Nah, ini ada settingannya juga, ada set, ada up, ada down, terus ini ada indikator LED-nya, ada run, ada charge. Terus di atas ini ada RX TX GND. Jadi ini juga mengirim data serial. Nanti kapan-kapan kita coba untuk akses data RX TX GND ini mengirim apa sih sebenarnya dari modul ini. Nah, penggunaannya pun cukup mudah. Jadi di atas ini ada 4 pin screw ya. Ada 1 2 3 4, dimana satu ini untuk CH plus, CH min, BT min, BT plus. Jadi ini CH plus, CH min ini nanti untuk sumber tegangannya dari adaptor atau dari switching seperti yang kita siapkan ini. Terus untuk BT min, BT plus ini nanti nyambung ke baterai, jadi untuk ngecasnya. Nah, terus untuk sumber tegangannya kami menggunakan switching. Ini switching kami beli second ya. Terus di tulisannya itu 12 volt 10A maksimal, kelas 2. Nggak tahu ini bekasnya apa, kami kurang tahu. Yang jelas ini kami beli second. Terus inputnya ini bisa 100 sampai 2400 volt AC. Dulu kami beli 2 seperti ini, terus yang satu kami gunakan untuk ngecas baterai lipo dan ternyata meletus, mungkin karena second ya. Untuk yang kedua ini mudah-mudahan awet. Oke, terus ini ada kabel pendukung. Jadi nanti kabel yang antara ini ke modul charging, terus dari modul ini ke baterai atau ke aki. Oke, langsung kita rakit aja ya untuk modul ini. Nah, mulai dari ini ya, dari output dari switchingnya ini ada positif, negatif, berarti sebelah sini positif. Distandarkan sesuai dengan standar wiring. Untuk positif itu kabel merah, terus untuk yang negatif itu kabel hitam. Positif, negatif. Nah, sebelum kita colokkan ke modul charger ini, kita cek dulu ya apakah benar ini sesuai dengan petunjuknya atau jangan-jangan nanti stikernya nggak sesuai. Kita coba colokin dulu ke tegangan, ke listrik 220, kemudian kita menggunakan multimeter untuk ngecek positif negatif. Nah, ini saya balik, satu negatif satu positif, nilainya minus berarti benar. Ini positif, ini negatif, antara 11,9an. Untuk di modul chargernya ini langsung kita tantepin aja ya di skrunya. CH plus ini positif berarti dapat yang merah. Terus untuk CH min ini yang hitam.
Nah, BT min, BT plus ini juga kita siapkan kabelnya yang sudah dilengkapi dengan jepit buaya, jadi nanti bisa langsung ditancapin ke baterainya. Nah, ini sudah jadi ya, sudah kita wiring. Kita coba nyalain dulu, tapi cuman untuk melihat menu-menu yang ada di displaynya ini. Oke, waktu kita colokin pertama dan baterai belum nancep ke konektor ini ya, maksudnya dan belum digunakan untuk ngecas, ini akan ada tulisan NBE, berarti ini sebagai indikator kalau belum melakukan pengecasan atau belum dicolokkan ke baterai. Nah, ini ada beberapa menu. Yang pertama ini kita bisa tekan set 2 detikan. Nah, ini ada DN. DN ini merupakan tegangan minimal yang akan kita masukkan. Jadi misalkan kita mengukur baterai, nanti otomatis ngecas ketika tegangannya di bawah 12,5 misalkan. Ya, ini kita set 12,5 atau 12,4. Caranya tinggal ditekan tombol up. Nah, 12,4. Jadi jika ada tegangan yang di bawah 12,4 maka ini akan otomatis ngecas. Nah, untuk batas maksimalnya kita bisa cek lagi di up. Up ini adalah batas maksimal tegangan. Jadi ini untuk membuat otomatisnya. Nah, setelah itu baru ini ada lagi, yaitu OP. OP ini jika kita memanfaatkan fungsi timer ya di sininya. Jika OP ini dikosongin seperti ini, berarti asumsinya kalau pengecasan itu kalau di bawah minimal dia ngecas, kalau di atas maksimal dia berhenti. Tapi kalau kita nyalakan OP atau timer ini waktu pengecasan itu ada timer. Jika misalkan kita set 12,6 dan timernya itu masih ada, misalkan kita set 2 jam, maka otomatis akan cut off atau berhenti ngecasnya. Nah, jika selama 2 jam belum sampai mencapai maksimal, maka nanti muncul indikator lain bahwa selama tertentu dan belum maksimal. Ada tulisannya ERR kalau nggak salah sebagai remindernya. Oke, langsung kita coba aja ke ngecas baterai yang sesungguhnya. Baterainya yang akan kita cas 12 volt, terus tinggal kita colokin aja ke sini. Merah ke merah, hitam ke hitam. Kita bisa lihat tulisannya ya. Ini kan NBE, kalau dicolokin. Kalau dicolokin otomatis akan ngecas. Dan ini sudah 12,7, berarti ini sudah penuh ya. Kalau di chargingnya ini sudah penuh. Oke, sekarang kita coba naikkan untuk up-nya ya, untuk tegangan maksimalnya kita coba naikkan menjadi 13. Up-nya dinaikkan ke 13 volt, terus kita coba sambungkan ke baterai. Nah, ini berarti posisi charging 33%, ini posisinya cas. Jadi karena tadi kita setnya 12,7 dianggap penuh, sekarang kita coba naikkan ke 13 volt, maka ini melakukan charging ke
baterai atau ke aki yang kita cas. Nah ini kita tunggu sampai 100% lagi, nanti otomatis proses chargingnya ini akan mati. Nah ini masih 33%, terus kita coba nanti kita pakai mode timer ya. Jadi kita offin dulu, ini on, ini off, kita offin dulu, terus kita ke set. Nah di set ini kita pilih OP. Jadi untuk OP nya ini coba kita set jangan 1 jam ya, kita set 2 menit gitu aja. Kita set 2 menit, terus setelah itu kita masuk ke mode pengecasan. Nah jika selama 2 menit ini ternyata masih belum penuh, nanti maka akan muncul error, harusnya seperti itu. Nah, ini mode pengecasan dengan menggunakan fungsi timer ya, tadi sudah set 2 menit. Jadi jika selama 2 menit terus ternyata itu belum mencapai batas atas pengecasan, maka otomatis nanti akan error. Nah karena 2 menit, kita set 2 menit ternyata masih belum mencapai titik maksimal yang kita set, maka akan ada tulisannya seperti ini, HER. Jadi ini adalah menandakan kalau ada error dari pengecasan. Jadi itu fungsi-fungsinya, bisa manual tanpa timer, dan yang kedua bisa dengan timer. Oke, kita kembali lagi ke yang manual aja tanpa timer biar akinya ini bisa ngecas sampai 100%. Oke. Nah ini sudah kembali ke tanpa timer. Nah itu tadi tutorial bagaimana kami menggunakan modul charger XY-L10A ini yang sudah kami coba di baterai aki kering 12 volt ini. Terus ada beberapa fitur tadi, termasuk fitur yang pakai timer dan fitur yang tidak pakai timer. Oke, share tutorial ini bila dirasa bermanfaat, dan sampai ketemu di tutorial berikutnya. Dadah.